Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Ekonomi Politik yang beranggotakan Krisna Ridwan Ditya Pratama dengan akhir NIM 099, Fatma Roisatul Liulinuha dengan akhir NIM 106, Nadila Nur Aziza dengan akhir NIM 137. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai peran negara dalam ekonomi politik. Baik, langsung saja untuk subbab yang pertama, kita membahas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam kaitannya dengan pemerintah dan masyarakat, negara adalah komunitas yang diorganisir untuk tujuan politik. Pada praktiknya, apa saja kebijakan yang diambil oleh negara dengan segala konsekuensinya, motifnya tidak lepas dari kehidupan sistem politik yang berjalan di negara yang bersangkutan, baik negara tersebut menganut sistem kapitalis, sosialis, maupun sistem campuran. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara merupakan suatu yang tidak dapat diperdebatkan dalam perekonomian maupun khasanah pemikiran ekonomi. Di samping adanya kebutuhan akan penyediaan infrastruktur, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan pemerintah harus ikut campur dalam mengintervensi dalam perekonomian, yaitu yang pertama, adanya kegagalan pasar. Yang kedua, perhatian untuk menghilangkan kemiskinan dan peningkatan pendapatan pada suatu negara. Yang ketiga, adanya tuntutan atau hak untuk memenuhi fasilitas pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Yang keempat, penyediaan dana-dana untuk masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah seperti dana pensiun, beasiswa, dan sebagainya. Yang terakhir, melindungi hak-hak generasi yang akan datang, termasuk yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Adanya kegagalan pasar dan upaya melengkapi sistem pasar ini yang menjadi suatu negara ikut mendorong aktivitas pemerintahannya dalam suatu aktivitas produksi barang dan jasa melalui pembentukan badan-badan usaha milik negara. Untuk subbab yang selanjutnya mengenai kebijakan-kebijakan. Melalui berbagai kebijakan yang terkait dengan sektor publik, pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah yang berupaya melakukan investasi dan mendorong investor masuk agar mau berinvestasi di negara kita. Yang kedua, mendorong perkembangan teknologi, dan yang terakhir menghasilkan atau mendidik tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja. Dalam upaya peningkatan tersebut untuk negara maju dan berkembang hampir sama. Hanya saja yang berbeda atau yang membedakan yaitu negara maju kontrol keterlibatan pemerintah dalam badan usaha milik negara berada dalam besaran yang berbeda dan intervensi pemerintah di negara maju lebih rendah. Subbab selanjutnya yaitu teori merkantilisme dan ekonomi politik. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu, terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Perspektif merkantilisme merupakan bagian dari fase dalam sejarah kebijakan ekonomi atau sebuah sistem tentang kebijakan ekonomi yang banyak dipraktikkan oleh para negarawan Eropa dalam rangka menjamin kesatuan politik dan kekuatan nasionalnya. Selanjutnya, teori Keynesian dalam ekonomi politik. Keynes menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter maupun fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Konsep-konsep Keynesian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, teori sosialis dalam ekonomi politik. Dalam ekonomi sosialis hanya didasarkan pada dua prinsip. Pertama, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti investasi, mulai dari proses perencanaan, operasionalisasi, pengawasan, sampai ke evaluasi.
Dan yang kedua, pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya, tetapi setiap pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi klasik. Salah satu prinsip utama teori ekonomi klasik adalah perekonomian yang didasarkan pada sistem ekonomi pasar, laissez-faire atau self-regulating. Yang kedua, teori pertumbuhan neoklasik. Pada teori ini, teknologi diyakini akan memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai oleh 3 faktor, yaitu peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, perkembangan teknologi, dan penggunaan teknologi secara efektif dan efisien.